Diduga remblong, truk tangki tabrak deretan kios pasar di Kabupaten Purworejo. 1 orang meninggal dunia. Dirundung teman, siswa SMP di Kabupaten Blora trauma berat. Peduli pengemudi ojek online, 1.000 paket sembako disalurkan. Saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat. Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah dan Yogyakarta bersama saya, Novelia Hasanah. Mengawali Kompas Jateng pagi ini, saudara, kecelakaan kembali terjadi di jalur Kali Jambe, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Selasa pagi. Sebuah truk bermuatan solar menabrak deretan kios pasar dan terbalik menimpa sebuah mobil. 1 orang tewas dalam peristiwa kecelakaan ini. Peristiwa kecelakaan ini terjadi sekitar pukul 5 pagi. Dari keterangan beberapa saksi, truk diduga mengalami remblong dan meluncur kencang dari arah Kabupaten Magelang yang merupakan jalan menurun. Truk menabrak deretan kios hingga akhirnya berhenti terbalik dan truk tangki lepas dari rangka mobil. Muatan solar juga tumpah. Tim Basarnas yang datang ke lokasi sekitar pukul 6 pagi langsung melakukan evakuasi. 3 orang dievakuasi dalam kondisi selamat, sementara 1 orang meninggal dunia di tempat kejadian. Hantoro Wibowo, Kompas TV, Purworejo, Jawa Tengah. Sorotan lainnya, saudara, sempat tertunda. Juru sita Pengadilan Negeri Semarang melakukan eksekusi lahan sengketa di Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Meskipun tetap menuai protes dari kuasa hukum tergugat. Proses pengosongan lahan seluas 3.100 meter persegi tetap dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Semarang, meskipun telah ada gugatan perlawanan di Pengadilan Negeri Semarang. Sebelumnya, eksekusi sempat tertunda pada September lalu akibat adanya penolakan dari pihak tergugat. Seperti diketahui, pihak penggugat Ngastini masih memiliki hubungan keluarga dengan tergugat Kiai Murodi. 2025 isinya pada pokoknya pemohon eksekusi mohon agar objek eksekusi yang dikuasai dan dimiliki oleh para termohon eksekusi dan atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk dikosongkan secara paksa setelah objek eksekusi kosong dari penghuni serta barang-barang bergerak miliknya selanjutnya untuk diserahkan kepada pemohon eksekusi atau kuasa hukumnya. Sementara itu, kuasa hukum tergugat Murodi menyebut eksekusi lahan seharusnya ditunda hingga gugatan bantahan diputuskan. Dan gugatan tersebut diajukan karena adanya perubahan ukuran lahan yang menjadi objek sengketa. Di mana eksekusi pengosongan harus dilakukan penangguhan atau dihentikan sementara waktu terlebih dahulu dikarenakan adanya suatu upaya gugatan perlawanan. Dan saat ini dengan eksekusi yang sedang berlangsung itu kami sebenarnya sudah melakukan gugatan perlawanan, di mana gugatan perlawanan ini sudah terdaftar tanggal 3 Oktober 2025 dengan nomor perkara 4493 PDT bantahan di Pengadilan Negeri Semarang. Di mana sesuai dengan keputusan Pengadilan Negeri Semarang, eksekusi harus dilakukan dengan pertimbangan pemohon eksekusi harus memberikan jaminan tempat tinggal untuk beberapa waktu kepada orang yang menempati lahan sengketa tersebut. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Dirundung teman, siswa SMP di Kabupaten Blora trauma berat. Nantikan informasinya usai jeda.
Saudara, Anda masih di Kompas Jateng bersama saya, Novelia Hasanah. Dugaan kasus perundungan siswa SMP terjadi di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Akibatnya korban trauma berat. Diduga perundungan terjadi karena adanya kesalahpahaman. Dalam video amatir yang beredar, terlihat siswa yang mengenakan seragam pramuka mengerumuni seorang siswa. Terlihat korban mengalami kekerasan dari siswa lainnya. Pihak sekolah membenarkan kejadian tersebut dan telah memanggil orang tua korban maupun pelaku untuk mediasi. Sekali lagi saya mohon maaf, kemudian itu peristiwanya terjadi pada hari Jumat tanggal 7 di kamar mandi saat istirahat. Kemudian hari Sabtu saya langsung mengambil langkah-langkah untuk mengumpulkan semua siswa yang terlibat. Kemudian saya mempertemukan kedua orang tua baik dari korban maupun dari pelaku. Kemudian saya koordinasi dengan Dinas Pendidikan, dengan Dinas Sosial, dengan Kapolsek dan dengan Kapolres untuk penanganan lebih lanjut dari peristiwa itu. Itu menurut keterangan yang dihimpun oleh sekolah, itu asalnya adalah kesalahpahaman, tetapi sebenarnya itu sudah selesai. Hanya ada oknum dari teman-teman yang istilahnya memprovokasi, ngompori. Gitu. Diduga perundungan terjadi karena adanya kesalahpahaman. Akibat peristiwa ini, korban trauma berat dan terluka di bagian tubuhnya. Mega Nanda, Kompas TV, Blora, Jawa Tengah. Sementara itu, Senin siang, polisi memanggil seluruh siswa dan orang tuanya di kantor polisi. Sebanyak 33 siswa yang terlibat perundungan dilakukan pembinaan langsung oleh polisi. Kapolsek Blora Kota, AKP Rustam menyayangkan adanya kasus perundungan di salah satu sekolah favorit tersebut. Dugaan sementara, aksi perundungan terjadi karena kesalahpahaman. Akibat aksi perundungan, korban mengalami trauma dan belum masuk sekolah. Pada hari ini kita laksanakan pembinaan terhadap anak-anak yang terlibat dalam video tersebut. Dan nanti dilanjutkan dengan kita datangkan orang tuanya masing-masing anak. Yang terlibat dalam video tersebut ada 33 siswa dalam berbagai peran masing-masing. Untuk korban sementara belum bisa hadir karena masih belum masuk sekolah tadi. Seperti diketahui, kasus perundungan menimpa salah satu siswa di SMP Negeri 1 Blora, Jawa Tengah pada Jumat kemarin. Video aksi perundungan beredar di media sosial. Mega Nanda, Kompas TV, Blora, Jawa Tengah. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara, untuk menjalin kedekatan antara pemerintah dan masyarakat. Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo melakukan kegiatan sambung rasa di berbagai desa. Lewat kegiatan sambung rasa, pemerintah Kabupaten Klaten lebih bisa memahami kebutuhan dan aspirasi dari masyarakat di berbagai daerah. Program dialog antara pemerintah Kabupaten Klaten dengan masyarakat yakni Sambung Rasa kali ini dipusatkan di Desa Gelagahwangi, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Senin siang. Seperti diketahui, Desa Gelagahwangi dikenal dengan kegiatan budidaya jamurnya, khususnya jamur tiram yang dikembangkan oleh masyarakat setempat dan didukung oleh pemerintah Kabupaten Klaten. Lewat kegiatan Sambung Rasa ini, Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo menegaskan akan terus mendorong pengembangan budidaya jamur tiram, mengingat Desa Gelagahwangi saat ini sudah menjual produk olahan jamur tiram. Itu warga masyarakat di Desa Gelagahwangi ini guyup, kompak. Setelah tadi kami resmikan desnya, agar kemudian branding Gelagahwangi sebagai desa jamur ini kemudian bisa tergaungkan dengan tidak hanya memproduksi jamur, tidak hanya mengolah sebagai keripik, tapi nanti ke depan bisa menjadi pusat wisata jamur. Nah, harapan kami next step-nya setelah ini adalah ada kuliner jamur di Desa Gelagahwangi. Ya, warga masyarakat yang di Kabupaten Klaten pengen ngerasain sate, tapi pengen sehat, pengen gulai,
rongseng tapi sehat bisa ke Glagawangi dengan menikmati sajian-sajian yang berbahan dasar daging diganti dengan sapi. Olahan jamur tiram dari desa Glagawangi tidak hanya dikenal dengan produk keripik tiramnya saja, namun juga bisa diolah menjadi menu seblak jamur tiram. Dengan hadirnya potensi budidaya jamur tiram, diharapkan desa Glagawangi semakin mandiri secara ekonomi dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Menu utamanya itu memang seblak, tapi yang bikin berbeda dengan seblak yang lain tuh kita ada menu baru, itu yang paling favorit di sini, dan kebetulan juga menunya itu hasil panen sendiri, yaitu adalah jamur tiram. Jadi di sini kan di kawasan sini di taman ini ada warung, lah sebelahnya warung itu ada kumbung jamur. Jadi di situ ada budidaya jamurnya. Nanti hasil panen dari jamur itu sebagian ada yang dijual mentah, nah sebagian ada yang diolahnya jadi menu seblak ini. Jadi ada menu khusus, menu baru, yaitu adalah seblak jamur tiram. Selain menyerap aspirasi dari masyarakat, di kegiatan Sambung Rasa ini, Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, juga menyalurkan bantuan sosial bagi siswa dan warga kurang mampu. Nani Astuti, Kompas TV, Klaten, Jawa Tengah. Masih dari Kabupaten Klaten, Saudara. Memperingati Hari Pahlawan, Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo menyampaikan pesan. Peringatan Hari Pahlawan bukan sekedar melaksanakan upacara, namun masyarakat diajak untuk meneladani dan meneruskan perjuangan para pahlawan. Kesabaran para pahlawan. Peringatan Hari Pahlawan Nasional 10 November 2025 tingkat Kabupaten Klaten digelar di halaman pendopo Kabupaten Klaten dengan Inspektur Upacara Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo Senin kemarin. Sedangkan peserta upacara dari unsur TNI, Polri, ASN, Satpol PP, Dinas Perhubungan, mahasiswa, pelajar, dan pramuka. Hadir pula para veteran dan para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Klaten. Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo mengatakan, peringatan Hari Pahlawan selain menghormati pahlawan yang gugur, yang juga menjadi perhatian bersama untuk bisa diteladani, yakni sebagai generasi penerus harus dapat melanjutkan perjuangan dan semangat para pahlawan dengan cara yang berbeda. Peringatan Hari Pahlawan Nasional tahun 2025 ini selain kita dalam rangka menghormati para pahlawan yang telah gugur dalam rangka memperjuangkan dan mempertahankan bangsa negara Indonesia ini, juga kemudian sekaligus menjadi pengingat kita bersama, kemudian agar kita bisa meneladani apa yang sudah dilakukan oleh para pahlawan di masa lalu, sehingga kita sebagai generasi penerusnya bisa kemudian melanjutkan perjuangannya meskipun dengan cara yang berbeda. Bagaimana kemudian kita bisa mempertahankan NKRI, juga di sisi lain bagaimana kita bisa membangun bangsa ini bisa menjadi lebih maju dan sejahtera sesuai dengan cita-cita para pendahulu. Selesai upacara, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo bersama para pejabat Forkopimda melakukan tabur bunga di makam pahlawan Ratna Bantalan, Klaten. Nani Astuti, Kompas TV, Klaten, Jawa Tengah. Peduli pengemudi ojek online, 1.000 sembako disalurkan. Nantikan informasinya usai jeda. Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya, Novelia Hasanah. Untuk meringankan beban pengemudi ojek online, 1.000 paket sembako disalurkan kepada pengemudi ojol di wilayah Semarang Utara, Kota Semarang. Perhatian kepada pengemudi ojol yang memiliki peran penting dalam mobilitas kota harus menjadi prioritas. Melalui penyaluran 1.000 paket sembako diharapkan bisa membantu meringankan beban pengemudi ojek online sekaligus memberikan pesan bahwa mereka tidak sendiri
karena pengemudi ojek online masuk kategori pekerjaan yang rentan secara ekonomi. Ya karena ojol ini merupakan salah satu ujung tombak dari masyarakat saat ini. Kemana-mana orang perlu ojol, orang lapar yang dipanggil ojol, orang mau kirim paketnya dipanggil ojol, sehingga kita perlu memikirkan ojol. Karena belakangan ojol kita tahu beberapa waktu lalu terjadi sedikit musibah ya. Terjadi musibah di ojol, di mana salah satu teman kita di ojol gugur pada saat melaksanakan tugas pengantaran makanan, sehingga kami mengharapkan dengan adanya perhatian dari BUMN, khususnya dari Pelindo, ini merupakan representasi negara. Negara hadir untuk memberikan santunan, untuk memberikan bantuan, untuk memberikan perhatian khusus kepada teman-teman driver ojol. Sungguh luar biasa, kami sangat senang, bahagia. Ternyata teman-teman seperjuangan saya itu ada yang memperhatikan, ada yang peduli. Semoga apa yang diberikan dari pihak Pelindo itu bermanfaat untuk teman-teman juga keluarganya. Kegiatan sosial 1000 paket sembako untuk pengemudi ojek online ini juga menjadi stimulan agar kesejahteraan pengemudi ojek online meningkat di tengah kondisi menghadapi mobilitas yang tinggi. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi lainnya, Saudara, masyarakat kini tak perlu ribet cicil emas atau tabungan emas untuk bisa berinvestasi emas. Melalui aplikasi digital, investasi emas kini semakin mudah dan karena semuanya bisa diakses dalam telepon seluler. Minat masyarakat Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap emas terus meningkat. PT Pegadaian Kanwil 11 Semarang mencatat rata-rata masyarakat di wilayah ini menabung emas sebesar 10 gram per orang. Tren positif menabung emas ini didorong oleh kemudahan akses digital serta peningkatan literasi investasi emas di kalangan masyarakat, diantaranya melalui Festival Tring. Pemimpin PT Pegadaian Kanwil 11 Semarang, Edi Purwanto, mengatakan festival ini menjadi ajang perkenalan aplikasi digital Tring, yakni platform investasi emas yang dirancang untuk memudahkan layanan dan menarik minat generasi muda untuk mulai berinvestasi emas secara digital. Kalau di kota-kota besar itu orang misalkan mau beli emas ya model angsuran itu, belinya nggak main-main dia, 50 kilo satu orang nih, 16 kilo, kemudian 5 kilo. Nah di sini ya sudah, di sini ya lumayan sih ada, tapi ada yang beli kemarin 20 kilo sudah ada, 10 kilo sudah ada satu orang. Kalau rata-ratanya saat ini sekitar 10 gram ya. Baru sebulan dirilis, aplikasi Tring telah mencatat lebih dari 10 juta unduhan di seluruh Indonesia dengan sekitar 1,4 juta pengguna berasal dari Jawa Tengah. Febriana Mila, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya Novelia Hasanah, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.